أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك شاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada kata yang indah keluar dari mulut seorang hamba kecuali dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Bersyukur atas segala karunia, bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini sehingga kita kembali dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang dimana lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang sangat dirindu-rindukan oleh umat Islam, yang tentu bukan hanya umat Islam di Indonesia, akan tetapi Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan, adalah bulan yang sangat dirindu-rindukan oleh umat Islam di penjuru dunia. Salawat beriring salam tentu tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan Nabi Allah, Nabi kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dengan perjuangan beliau, oleh karena dengan pengorbanan beliau, sampai detik ini hadirin sekalian, kita masih merasakan bagaimana nikmat dan indahnya Islam. Kita masih merasakan bagaimana nikmat dan indahnya Ramadan. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita memasuki awal bulan Rajab,
tentu kita sebagai umat Islam itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita kepada Allah? Doa kita kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan kami dengan Ramadan. Itulah hadirin sekalian doa yang kita baca ketika kita dipertemukan dengan awal bulan Rajab. Karena memang hadirin sekalian, berjumpa dengan Ramadan itu adalah nikmat yang besar. Kenapa kemudian saya mengatakan bahwa berjumpa dengan Ramadan itu adalah nikmat yang besar? Tentu sadarkah kita hadirin sekalian bahwa betapa banyak saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, orang tua kita yang ingin kemudian merasakan bagaimana nikmat dan indahnya Ramadan, akan tetapi mohon maaf Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah telah lebih dulu memanggilnya untuk menghadap kepadanya, lalu mempertanggungjawabkan amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika di penghujung Ramadan itu nantinya banyak di antara kita yang kemudian berkeluh kesah dan bertanya kepada Allah di dalam hati, ya Allah, apakah kami masih bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang? Ya, tentu Ramadan insya Allah dipastikan insya Allah akan tetap datang. Akan tetapi hadirin sekalian, ketika Ramadan itu datang, apakah kita masih hidup adalah sesuatu yang semua kita tidak ketahui. Maka hadirin sekalian, peringatan soal kematian ini adalah merupakan keniscayaan hidup. Bukan hanya relevan untuk orang-orang yang berusia lanjut, bukan hanya untuk orang yang dalam keadaan sakit, bukan pula hanya untuk rakyat yang kesulitan mencari sesuap nasi, bukan pula hanya untuk kaum jelata, tapi kematian adalah keniscayaan untuk semua manusia dari semua kalangan. Maka pada malam ke-7 bulan suci Ramadan ini, mohon maaf, ingin saya sampaikan untuk para pemuda, untuk orang yang dalam keadaan sehat walafiat, untuk yang memiliki harta melimpah, untuk para pejabat, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa tiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, maka sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika di penghujung Ramadan banyak di antara kita yang seakan berkeluh kesah dan bertanya kepada Allah di dalam hati, ya Allah, Ramadan cepat sekali berlalu ya Allah. Kami merasakan baru seakan kemarin Ramadan itu tiba, kini dia telah pergi. Ya Allah, kami pun berharap ini bukanlah pertemuan kami yang terakhir dengan Ramadan. Kami masih menginginkan berjumpa dengan Ramadan yang penuh berkah dan penuh kenangan ini. Ya, tentu kira-kira begitulah contoh keluh kesah kita kepada Allah dan pertanyaan kita kepada Allah di dalam hati. Ya Allah, Ramadan cepat sekali berlalu ya Allah. Kami merasakan baru seakan kemarin Ramadan itu tiba,
kini dia telah pergi. Ya Allah, kami pun berharap ini bukanlah pertemuan kami yang terakhir dengan Ramadan. Kami masih menginginkan berjumpa dengan Ramadan yang penuh berkah dan penuh kenangan ini. Ya tentu hadirin sekalian, memang kita semua masih menginginkan berjumpa dengan Ramadan. Tapi rasanya hadirin sekalian, tidak mungkin semua kita bisa bertemu lagi. Pasti ada di antara kita yang segera dipanggil oleh Allah sebelum bulan Ramadan itu tiba. Ya mohon maaf, mungkinkah saudara-saudara kita, mungkinkah keluarga-keluarga kita, mungkinkah sahabat-sahabat kita, mungkinkah orang tua kita, atau bahkan hadirin sekalian, diri kita sendiri. Ya, maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna as-sa'a wa la yastamdikun. Maka apabila telah datang waktunya, bahwa tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, tentu dari ayat di atas, ya, saya kira hadirin sekalian perlu kita mengambil pelajaran bahwa ternyata hadirin sekalian hidup ini tidak lama. Bisa seakan hanya sekejap. Maka hadirin sekalian, sudahkah kita siap berpisah dengan dunia ini? Sudahkah kita siap berpisah dengan harta yang kita kumpulkan? Sudahkah kita siap berpisah dengan rumah yang kita bina setiap hari? Ya mohon maaf wahai kaum wanita, sudahkah Anda siap ditinggalkan suami? Wahai kaum laki-laki, sudahkah kita siap ditinggalkan istri? Wahai orang tua, sudahkah kita siap ditinggalkan anak-anak kita? Wahai pemuda, remaja dan anak-anak, sudahkah kita siap ditinggalkan orang tua kita? Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, ya tentu hadirin sekalian, sesungguhnya pasca Ramadan ini nantinya itulah yang akan menentukan ibadah kita di bulan Ramadan itu berhasil ataukah tidak. Ya. Apakah puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ada bekasnya setelah Ramadan? Tarawih yang kita lakukan apakah ada bekasnya? Bacaan Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan, ya karena saya pun yakin dan percaya bahwa kita sekalian khatam Al-Quran ya paling tidak 1 kali selama Ramadan. Apakah Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan, apakah itu ada bekasnya? Ataukah hadirin sekalian, mohon maaf, semua itu pergi bersamaan dengan perginya bulan Ramadan? Kalau kemudian hadirin sekalian semua itu pergi, ibadah kita pergi bersamaan dengan perginya bulan Ramadan, maka itulah yang kemudian disinyalir oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Kata Rasulullah, betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa hadirin sekalian, tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya 2. Apa itu? Lapar dan dahaga. Dan banyak orang hadirin sekalian yang melaksanakan ibadah sholat tarawih,
Tapi itu tidak mendapatkan apa-apa hadirin sekalian kecuali hanya satu, yaitu hanya begadang saja. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Ramadan hadirin sekalian telah menjadi momentum bagi kita hadirin sekalian untuk memakmurkan masjid. Karena memang hadirin sekalian salah satu dari hasil pendidikan Ramadan nantinya tetap memakmurkan masjid-masjid kita. Ya, kalau kemudian hadirin sekalian masjid kita kembali sunyi dan sepi, berarti tidak ada bekas yang tinggal dalam hati kita. Ya, masjid yang sepi itu artinya hati kita terkunci. Dan kalau kemudian hati kita terkunci, masjid sepi dan hati kita terkunci, maka hadirin sekalian jangan salahkan bila kita menderita kesulitan ekonomi. Bukan sumber ekonomi itu yang sedikit, akan tetapi karena hati kita yang keras dan tandus. Maka tanah yang subur hadirin sekalian itu tidaklah berarti apa-apa. Yakin dan percaya hadirin sekalian bahwa orang yang memakmurkan masjid, insya Allah akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin sekalian, orang yang berani menelantarkan masjid, menolak undangan Allah, menolak seruan Allah, hayya 'ala shalah, maka sudah sepantasnya hadirin sekalian kita mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Ya, tentu pada momentum Ramadan kali ini kami mengajak kepada hadirin sekalian, mari kita senantiasa memuhasabah diri kita. Mari senantiasa kita mengevaluasi diri kita. Mari kita senantiasa mengintrospeksi diri kita. Sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian tahun kemarin ibadah kita itu belum sempurna, ya katakanlah ada yang bolong. Maka pada Ramadan kali ini kita tekankan dalam hati kita bahwa kita akan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, ya sehingga nantinya kita tergolong sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu mungkin cukup sekian ceramah singkat yang dapat saya bawakan. Tentu kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akan tetapi sebelum itu ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa jikalau pedang melukai tubuh, masih ada obat hendak dicari. Akan tetapi jikalau lidah melukai hati, maka hendak kemana obat dicari. Sekiranya ada kata-kata yang tidak pantas keluar dari mulut saya, maka pada kesempatan kali ini mohon saya dimaafkan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.